Ini kan dari pengalaman pilkada kemarin gitu Pak ya. Nah, strategi apa sih yang menurut Bawaslu itu bisa dikembangkan supaya eh, pencegahan netralitas ASN itu nggak cuma sebatas formalitas gitu Pak, tapi benar-benar dipahami terus dijalani secara substansial gitu Pak menjelang pilkada 2029 nanti. Ya, ini pertanyaan yang cukup menggelitik dan memang punya kesulitan tersendiri Iya nih Kang emang Reksa. bener Pak. Betul, karena memang Fakta, apa ya, fakta lapangannya susah eh, Pak ya. betul itu memang tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Betul. Misalkan dalam hal ini bahwa Bawaslu dalam satu pihak sebagai lembaga pengawas pemilu itu tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu saja yang kemudian mengupayakan untuk pilkada ke depan tidak terjadi lagi netralitas ASN. Tapi memang ini butuh kerjasama secara kolektif, butuh kerjasama semua pihak, semua lapisan masyarakat bahkan. Iya. Jadi kalau Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu itu punya kewajiban-kewajiban untuk mengorkestrasikan antar lembaga yang ada di Kabupaten Cirebon, misalkan dengan stakeholder, membangun MOU dengan stakeholder dan juga kemudian dinas-dinas itu memang kami coba lakukan MOU berkaitan dengan netralitas ASN. Hmm. Upaya-upaya seperti itu yang kami lakukan, dan kami lakukan beberapa kali karena memang tidak cukup satu kali Kang Reksa. Eh, dan juga selain itu kami melakukan kampanye yang sifatnya ke masyarakat ya. Kami lakukan upaya-upaya mengkampanyekan bahwa ini pemilu dan pilkada itu milik kita bersama, Betul. tidak hanya milik pemerintah atau milik KPU atau milik Bawaslu, tapi ini milik kita bersama. Hmm. Dan kemudian eh, warga masyarakat kita ajak untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan secara partisipatif lah ya. Artinya ada pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sasaran sasaran pengawasan itu siapa saja Ya. objek pengawasannya gitu loh. Iya Pak. Nah, di situ kami tekankan bahwa objek pengawasan itu salah satunya adalah ASN, karena ASN itu pasti punya apa ya, punya rasa di tempat Birokrasi ya. asalnya masing-masing, karena mau tidak mau di akar rumput seorang ASN itu menjadi salah satu panutan juga, atau setidaknya suaranya didengar. Hmm, ya. Ketika punya pilihan terhadap salah satu pasangan calon atau terhadap peserta, itu pasti berimbas atau apa ya, punya bisa mempengaruhi warga pemilih yang lain. Betul. Nah, itu yang kami tekankan bahwa ayo kita bareng-bareng mengawasi, salah satunya adalah ASN, TNI, Polri, supaya masyarakat juga ketika melihat dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak ini Hmm. yang menjadi objek pengawasan ini bisa langsung menyampaikan kepada Bawaslu. Oke. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, selain membangun apa ya, hubungan antar lembaga yang ada di kabupaten, membangun Ya. MOU dengan dinas-dinas atau dengan pemerintahan daerah lah misalkan. Jadi Berarti memang memang kesulitannya di situ. ya. Oke Pak. Berarti emang ibaratnya tidak bisa berjalan sendiri dari satu persatu lembaga ya Pak, harus punya jalan yang tujuan yang sama gitu Pak ya, dari infrastruktur politiknya juga Pak ya. Mungkin dari partai politik juga memberikan pendidikan politik gitu Pak ya. Oke, terus Betul betul ini Kang Pak, Reksa. mohon maaf juga kan waktunya udah 7 menit lagi, mungkin
kita bisa percepat juga Pak ya untuk pertanyaan terakhir. Nah, nanti di terakhir mungkin saya akan ambil gambar buat bukti dokumentasi ke dosen saya. Terus pertanyaan terakhir kan, kalau pelanggaran semacam ini tuh misalnya terus terjadi nih Pak, kan tentu bisa dampaknya tuh ke kepercayaan publik gitu Pak ya terhadap birokrasi di Indonesia. Nah, menurut Bawaslu dari divisi Bapak juga, bagaimana sih, apakah ada dampak jangka panjangnya terhadap eh, profesional ASN ini gitu Pak, dan kredibilitas penyelenggara pilkada atau pemilu itu tersendiri gitu. Ya, kalau menurut perspektif kami dari sisi penanganan pelanggaran bahwa Hmm. eh, netralitas ASN ini pasti punya dampak terhadap profesionalitas kerja, kemudian eh, persepsi publik terhadap birokrasi yang ada di daerah atau maupun secara nasional ketika memang dugaan pelanggaran ini apa ya, berlaku masif gitu. Ini punya dampak yang luar biasa, ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi yang ada di kita gitu loh. Karena memang ASN ini punya kekuatan yang cukup besar untuk mendongkrak suara bagi pasangan calon tertentu ya. Dan Iya. ya seperti itulah, artinya pasti dampaknya ada, Kang Reksa. Oke. Dampaknya cukup besar bagi masyarakat ya, ini ya, ya secara apa ya, secara perspektif masyarakat akhirnya punya Penilaian. apa ya, percayanya akhirnya menurun gitu loh. Ya. Dan ini akan semakin memperburuk demokrasi yang ada di kita gitu loh. Maka kami sebagai pengawas pemilu kewajiban melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu. Makanya kami juga di non tahapan ini artinya tetap melakukan upaya-upaya turun ke masyarakat, mengajak bersosialisasi kepada masyarakat, mengajak bahwa pemilu dan pilkada itu milik kita, milik bersama, milik rakyat Indonesia. Betul. Maka tingkatkan mutunya, tingkatkan kualitasnya, jangan sampai kemudian dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu bobot nilainya sama, gitu. Harus lebih baik. Ya, lebih naik. Pemilu hari ini harus lebih baik dari pemilu yang kemarin. Pilkada hari ini harus lebih baik dari pilkada yang kemarin. Dan itu yang walaupun di non tahapan sekarang ya, tapi kami juga ada program untuk Sabah Desa, artinya turun ke desa-desa, mengajak baik itu stakeholder di desa ataupun masyarakat untuk bersama-sama ke depan, harapannya tidak, ya minimal bisa mengurangi Betul, Pak. itu. Betul. Oke, Pak. Mungkin saya terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain nggak dari anggota lain, Ray atau ku ini? Cukup pertanyaannya cukup ya tadi yang disampaikan oleh Kang Rudi ya cukup menggelitik Daging-daging. pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Mohon maaf ya Kang Rudi ini mengganggu waktu liburnya seperti itu. Ya, Terus mungkin mohon maaf juga boleh, boleh pesan boleh, Pak. Mungkin nah, pesan-pesan. boleh dari saya pribadi,